Om. Om. Nama lengkap. Yang kencang, Pak. Nama lengkap. Abdullah Haji Yasin. Kena oli. Abdullah Haji Yasin. Hartola. Ya, Abdullah Haji Yasin. Abdullah. Abdullah. Bisa dijelaskan terkait dengan kronologis penipuan sapi hari ini yang katanya 1,4 miliar, Om? Insya Allah saya bisa sampaikan. Pertama, kita ini sambil ngomong Bima juga nggak apa-apa kan. Ayo. Pertama kan pencairan pada tanggal hari Kamis, tanggalnya saya sudah lupa. Hari Kamis, setelah hari Kamis habis sekitar jam 4 kalau nggak salah. Ya, hari Kamis selesai. Tapi janjinya bos Pak Kurniawan pada saat itu sore hari Jumat. Tapi sampai hari ini belum datang Pak Kurniawan. Yang ketinggalan itu 87 ekor belum dibayar sama sekali Pak Kurniawan dengan anggaran total senilai 1,338 Miliar. Artinya hampir 1,4. Ya, 1,4 miliar. Tapi kami secara hukum sadar karena kenapa? Karena menunggu sampai hari ini belum datang. Tapi hari ini kita mulai bergerak. Insya Allah besok kita sama-sama ke polisian. Biarpun saya tidur di polisian. Karena kita coba kemarin itu ada salah satu surat yang salah menurut penyidik. Tapi kami sudah beberapa masukkan, artinya tidak perlu somasi boleh, tetapi somasi itu sambil membuat somasi kami akan memegang dan sekaligus bawa ke Polres besok. Insya Allah saya sampaikan, bahkan saya sendiri yang sama teman-teman ini melaporkan ke Polres besok. Alasannya tidak dibayarkan sampai sekarang apa, Bang? Ya, alasannya tidak dibayar sampai sekarang. Udah dicari belum sih orangnya? Sudah sedang dicari. Berarti dia tiba-tiba menghilang aja gitu ya? Betul. Sudah satu minggu pas dari hari Jumat sampai hari ini, sudah lebih dari seminggu, dari lebih 2 hari. Sebelum dia hilang itu dia bilang nggak menjanjikan apa gitu untuk sisa yang belum dibayar? Janjinya dia perbaiki kwitansinya. Janjikan pencairan hari Senin dia bilang. Pencairan. Sampai kami tunggu hari Senin sampai hari ini belum selesai. Dan sampai sekarang enggak datang sama sekali. Udah dicari, udah dihubungin atau nggak bisa dihubungi itu. Bahkan HP-nya sudah matiin. Nomor HP-nya, beberapa nomor HP yang ada, apalagi nomor HP itu sudah diblokir. Atas nama Kurniawan sama anak, cuman yang sering data Pak Iskandar. Kita salut sama Pak Iskandar karena dia sering datang di sini, bahkan membantu kami dengan mana adanya. Pak, kalau untuk pelaku sendiri profesinya apa, Pak? Kalau dia mantan dari TNI, pecatan dari TNI. Entah gimana pecahnya saya nggak tahu, tidak bisa jelaskan seperti itu. Cuman jelas dia dari mantan TNI atau pecah dari TNI pada saat itu. Tapi sekarang udah kemana? Dengan uang kami 1,4 miliar. Pak, artinya dengan penipuan ini teman-teman dari pedagang ini nggak bisa pulang ke Bima gara-gara nggak punya. Bukan pedagang kami ini, Ibu. Dari kami ini dari petani sapi. Petani sapi. Ya. Lalu kemudian dia yang menjual. Ya. Kenapa kendalanya kepolisian? Karena surat ini, karena surat penjualan dan surat
perjanjian masuk di kandang ini kami nggak ada, cuman hanya janjinya mulut saja. Keyakinan kami itu ada mulut saja seluruh kandang itu saya tahu. Artinya hanya berbentuk lisan ya Pak? Ya hanya lisan saja, tidak ada tulisan ini itu. Menjualnya Pak Kurnia sama CS-nya, kalau surat perjanjian kandang masuk di kandang tidak ada sama sekali sampai hari ini. Berarti dengan kerugian ini teman-teman dari petani ini nggak bisa balik ke Bima karena nggak punya uang? Nggak bisa Bu, nggak bisa. Nggak bisa. Tidurnya di mana Pak berarti Pak? Tinggal di itu tuh. Di gubuk itu. Masing-masing gubuk tuh. Pak, kalau boleh tahu total petani Kalau kita ini 20. 20. 23. Sebelumnya kenal di mana dengan si Pak Kurnia ini? Dia kan sering ada ada 2 orang kan, ada masing-masing kelompok. Dari kelompok kami ada namanya Harudin. Dari kelompoknya Adi adanya Adi. Lalu kami dipanggil oleh saudara-saudara itu, maka kami yakin tidak ada surat pernyataan ini, kami datang di sini. Oh, artinya dengan kayak gitu kepercayaan hanya by lisan akhirnya ya? Iya, betul. Saling percaya ya? Ya. Oh, yang membuat tidak ada tertulis ya? Iya. Ini rencananya kapan untuk melaporkan Pak? Insya Allah besok ya kami segera ke Polres besok. Hari Senin ya? Ya, hari Senin. Berarti artinya menunggu sampai dengan hari ini kalau misalkan ada itikat baik dari Pak Kurnia itu bisa diselesaikan ya Pak ya? Ya, kalau memang bisa selesaikan sampai malam ini, syukur alhamdulillah. Kalau memang tidak ada, kami langsung ke Polres besok. Dari teman-teman sendiri dengan kerugian ini makan sehari-hari dengan tinggal di sini apa aja Pak? Ada buah apa itu saya nggak tahu, buah kerara kalau bahasa Bimanya. Buah sukun ya? Ya. Artinya kesulitannya seperti itu ya, makan susah, tidur pun susah dan karena tidak bisa balik ke Bima ya? Ya nggak bisa Bu, jelas tidak bisa. Karena mereka di sana pinjam atau gimana uang? Uang itu saya seluruh yang ketinggalan ini utang bank semua. Tidak ada uang sendirinya. Yakin itu termasuk pribadi saya utang di bank. Makanya saya tidak bisa pulang sampai hari ini. Waktu kemarin dari Bima ke Depok ini naik apa Bang? Naik kapal tol laut. Oh, tol laut. Kapal biasa. Bawa berapa sapi total ini bawa? Total pada saat datang kami ini 650 ekor. Yang terjual? Bukan satu kandang ini 600 tuh, dibagi-bagi seluruh kandang. Kalau di sini? Kalau yang di Depok sendiri? Kalau di sini 360 ekor. 385 ekor di sini. Terima kasih Pak. Oke. Mungkin itu saja. Siap. Ini dari dapat bantuan ya Pak ya untuk makan sehari-hari dari teman-teman petani ya. Sumbangan keluarga Bima Sejabodetabek. Oh. Sebelumnya emang makannya biasanya per hari itu apa Bang? Singkong, kadang buah sukun gitu. Karena memang tidak ada uang ya. iya. Tapi alhamdulillah ada bantuan dari keluarga Bima Dongku Sejabodetabek. Akhirnya kita bisa makan nasi. Alhamdulillah ya. Apa aja sih bantuannya ini? Ada kompor juga ya? Ada kompor gas, mie instan, kopi sama beras sama telur. Ada nasi bungkus. Ada nasi bungkus Ada juga. nasi bungkus ya. Berarti total yang ada di sini tuh 20 orang ini. 23 orang. 23 orang masih menunggu tetap. Kalau misalkan nanti pelaporan, kemudian ini kan akan prosesnya lama nih Bang. Ya. Nanti seperti apa nih Bang? Tetap di sini atau gimana? Kita tetap tunggu di sini sampai hasil keputusannya. Gimana penyelesaiannya dari pihak kepolisian itu. Tetap menunggu hasil yang terbaik ya. Soalnya kita mau balik ke Bima, kita udah tidak ada modal. Tapi kalau keluarga di Bima sendiri seperti apa nih untuk teman-teman yang lainnya? Ya sebenarnya Menanyakan kalau nggak sih? untuk keluarga di Bima sangat mengkhawatirkan dengan keadaan kita di sini. Ya cukup mereka bantu berdoa saja lah. Semoga masalah ini cepat kelar dan dapat titik terangnya untuk kita para petani sapi yang ada di sini. Tapi ini yang setiap tahun memang ke Depok untuk sini sapi ini ya, untuk antar sapi ya. Iya. Tapi baru kali ini kejadian penipuan ini. Tiap tahun ini. Tiap tahun Pak. Dengan orang yang sama? Iya, orang yang sama. Ini udah 3 tahun. Orang yang sama ini. Oh. Terus berarti sampai akhirnya tetap mempercayakan sama si
Pak Kurniawan. Hah? Pak Kurniawan. Kenapa? Sama Pak Kurniawan itu udah 3 tahun itu dia kejadian seperti ini. Iya, ini kan udah 3 tahun. Kenapa sampai akhirnya 3 tahun tetap percaya dengan Pak Kurnia, Pak? Itulah kejadian yang tidak terduga oleh orang-orang yang menekan petani sapi ini. Karena ada salah satu koordinator ini kan sudah disebutkan ini kan ada koordinator. Ada yang bawa koordinator. itu. Koordinator itulah yang mempertanggungjawabkan Kurnia itu. Gitu. Oh, berarti sebelum kan ini kan kejadiannya berarti ini yang ketiga kali ini ya? Iya. Lah yang terakhir itu lunas nggak? Selesai? Belum juga? Sekarang ini masih ada yang tahu Masih ada yang kemarin apa tadi? Nah, ini korbannya yang penipuan tahun kemarin ini. Tiga orang, Bapak juga. Ada 3 orang yang datang tahun kemarin yang memiliki uang tahun kemarin sehingga datang lagi supaya mengharapkan uang tahun kemarin itu bisa kembali. Gitu. Berapa itu Pak kemarin Pak tahun lalu Pak? Kemarin ketinggalan uang cuma 215 juta yang masih belum dibayarkan sama si Pak Kurnia ini. Oke. Alasan dia apa Pak? alasannya katanya dia pergi cari uang sampai kita nunggu waktu di apa tuh di bukan, Kampung. di rumahnya Angsa nunggu di sana sampai 1 minggu tak tahu dia nggak pulang akhirnya kita pulang. Dia alasannya apa? Tidak bisa Katanya membayarkan? pergi ambil uang di Karawang katanya. Oh, ambil untuk sapi lagi ya? Ambil sapi lagi? Untuk bayaran kita ini. Oh, oke. Dengan Bapak siapa? Iskandar. Pak Iskandar. Siap. Terima kasih Pak Iskandar. Selamat siang sahabat Warta Kota. Saat ini saya sedang berada di Garnisun atau tepatnya di bekas lapak penjualan sapi untuk hewan kurban yang ada di Jalan KSU Kelurahan Tirtajaya, Sukmajaya, Kota Depok. Ini adalah bekas lapak-lapak sapi yang digunakan para petani sapi dari Bima, Nusa Tenggara Timur, yang akhirnya mereka tertipu oleh salah seorang koordinator yang memang dipercayakan untuk memegang uang hasil penjualan sapi kurban asal Bima. Dari hasil wawancara saya dengan salah satu korban mengatakan bahwa kejadian ini membuat mereka merugi sebesar 1,5 hampir 1,4 miliar yang membuat mereka hingga saat ini tertahan di bekas kandang sapi karena tidak bisa pulang lantaran tak memiliki biaya untuk kembali lagi ke kampung halaman. Mereka pun tinggal di gubuk-gubuk bekas kandang sapi ini yang memang kondisinya bisa dikatakan jauh dari kata layak. Bisa dilihat di sini, di dalam sini. Ini adalah posko tempat mereka tinggal sampai terselesaikannya kasus penipuan ini. Salah seorang korban tadi juga mengatakan bahwa mereka terpaksa tinggal di bekas gubuk ini karena memang tidak memiliki biaya untuk kembali ke kampung, dan mereka pun juga akhirnya mendapatkan bantuan berupa stok pangan untuk